Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Eka Yovita, NPM 1969-10450, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Dengan adanya video ini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar dengan dosen pengampu Ibu Leni Julia Lingga SPD MPD. Di sini saya akan mensimulasikan RPP kelas rendah untuk kelas 3, tema 7, subtema 3, yaitu perkembangan teknologi komunikasi pembelajaran kelima. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas boleh disiapkan? Doa mulai. Selesai. Nah, pentingnya kita berdoa sebelum ataupun sesudah melakukan kegiatan, semoga apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan apa yang kita dapatkan bisa berguna dan bermanfaat. Nah, sembari mengeluarkan peralatan untuk pembelajaran hari ini seperti alat tulis dan buku paketnya, silakan dicek teman kanan dan kirinya, depan belakangnya. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini, Ketua? Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini untuk tema 7, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, yaitu untuk pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, yaitu dengan membaca teks surel, siswa dapat mengetahui contoh dari bentuk komunikasi, yaitu seperti komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi dalam kelompok kecil, siswa dapat menyebutkan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi. Yang ketiga, dengan membaca surel, siswa dapat menuliskan pokok informasi yang terdapat pada teks bacaan. Kemudian yang keempat, dengan menunjukkan sisi-sisi bangun datar pada media yang disediakan guru, peserta didik diharapkan mampu menentukan ataupun menghitung keliling suatu bangun dengan satuan panjang. Yang kelima, dengan menyimak penjelasan guru mengenai arti Bhinneka Tunggal Ika, peserta didik mengetahui pentingnya memahami keberagaman individu di kehidupan sehari-hari. Yang keenam, dengan mewawancarai teman mengenai keragaman suku bangsa, siswa dapat menemukan keragaman suku dan budaya khas daerah di Indonesia dengan baik. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira masih ada ya nggak yang mau dipertanyakan mengenai materi kita sebelumnya? Sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Iya, kita mempelajari mengenai alat komunikasi tulis atau secara tidak langsung, di mana kita mengirim berkomunikasi tulis itu menggunakan surat. Di zaman dulu kita menggunakan surat untuk berkomunikasi dengan saudara kita. Sekarang kita bisa menggunakan email, surel, maupun SMS atau pesan singkat, di mana produk yang dihasilkan dengan teknologi komunikasi ini bisa berupa ponsel, jaringan internet, komputer, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira sudah semangat untuk melanjutkan materi kita hari ini? Sudah ready? Nah, kita tepuk semangat dulu ya untuk menambah semangat kita belajar hari ini. Tepuk semangat. 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 Nah, sudah semangat kan? Nah, kalau begitu, silakan buka bukunya halaman 151. Kita lanjutkan materi kita. Di situ terdapat bacaan berupa surel yang dikirimkan oleh Bang Andi untuk paman, yaitu Ayah Beni. Kita baca sama-sama ya. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini, aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti, aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Nah, itulah tadi bacaan dari surel yang dikirimkan Bang Beni untuk pamannya. Nah, di situ mari kita diskusikan. Kalian diskusikan dengan teman sebangkunya. Kira-kira apa sih manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi ini? Dan apa saja informasi-informasi pokok yang terdapat dalam teks bacaan tersebut? Sebelumnya, sudah ada yang tahu apa itu pokok informasi? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya.
Ya, pokok informasi merupakan suatu permasalahan utama yang terdapat dalam sebuah teks bacaan ataupun cerita. Nah, kalian diskusikan dengan teman sebangkunya, oke? Oke. Nah, bagaimana hasilnya? Sudah diketahui apa sih manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi? Ya, perkembangan teknologi komunikasi ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh. Contohnya tadi si Benny dari Belanda dan ayahnya di Indonesia kan? Kemudian, yang kedua, kita tidak harus berjumpa langsung untuk melakukan komunikasi. Kita bisa menggunakan media telepon. Kita juga bisa sekarang menggunakan panggilan video atau yang bisa kita sebut dengan video call, ya kan? Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan teknologi ini tanpa waktu yang lama. Nah, sudah diketahui manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi. Kira-kira apa sih pokok-pokok yang terdapat dalam teks bacaan tadi? Sudah diketahui juga? Ya, apa saja? Yang pertama, teknologi semakin maju. Yang kedua, banyak cara yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi. Yang ketiga, kini jarak tak lagi menjadi masalah untuk berkomunikasi. Yang keempat atau yang terakhir apa? Komunikasi biasa dengan pesan singkat, panggilan maupun video call. Nah, itulah tadi pokok-pokok informasi yang terdapat dalam teks bacaan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dari keliling suatu bangun datar. Di sini Ibu mempunyai contoh dari gambar suatu bangun datar. Kira-kira gimana sih Bu cara kita menghitung keliling bangun datar? Kita bisa menjumlahkan garis-garis tepi yang melalui bangun tersebut. Ya, di sini ada satu sisi bangun datar. Satu sisi ini menunjukkan satu satuan panjang. Jadi kita bisa menghitungnya mulai gini. 1, 2, 3. Di sini ada 3, tuliskan 3. Kemudian yang di sini ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang bawah ada berapa? 1, 2, 3. 3. Yang di samping sini ada 4. Nah, jadi kita tinggal tuliskan di sini 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 sama dengan, nah berapa di sini? 14 satuan panjang. Jadi keliling dari bangun datar ini adalah 14 satuan panjang. Untuk menghitung keliling, kita tinggal menjumlahkan garis-garis tepi yang melalui bangun tersebut. Gimana? Sudah mengerti? Ibu masih punya satu contoh lagi. Nah, di sini masih ada satu contoh. Bagaimana cara kita menghitung keliling tadi? Kita jumlahkan dulu garis-garis tepinya. Nah, di sini ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Tuliskan 4. Kemudian yang samping sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis 6. Kemudian di sini ada 1. Naiknya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Ke sini ada 1. Kemudian turun lagi ada 1. Ke samping ke sini ada 1, 2. Kemudian yang naik ada 1, 2, 3, 4. 4. Jadi kita tuliskan di sini 4 ditambah 6 ditambah 1 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan berapa? Kita jumlahkan, hasilnya adalah 23. Nah, jadi keliling dari bangun datar ini adalah 23 satuan panjang. Sudah mengerti ya bagaimana cara kita menghitung keliling? Ya, dengan menjumlahkan garis-garis tepi yang melalui bangun tersebut. Oke, untuk penugasan mandiri silakan buka bukunya halaman 156, kerjakan soalan nomor 1 sampai dengan 5, kerjakan masing-masing 30 menit dimulai dari sekarang. Setelah selesai langsung kita koreksi bersama-sama, oke? Luar biasa, ternyata semuanya sekarang sudah bisa ya menghitung keliling dari suatu bangun datar. Nilainya rata-rata 100. Oke. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh beberapa gambar dari pakaian adat yang ada di Indonesia.
Di sini ada pakaian adat Jawa, Minangkabau, Papua, Sulawesi, dan lain sebagainya. Nanti di kelas 4 anak-anak ibu akan mengenali nama-nama dari pakaian adat ini. Nah, Indonesia ini adalah negara yang kaya, di mana Indonesia ini memiliki berbagai suku bangsa, adat, agama, ras, dan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda. Indonesia ini memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Nah, pada Pancasila yang ketiga itu ada merupakan landasan kita untuk selalu hidup rukun. Nah, semboyan dari bangsa Indonesia ada yang tahu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya? Iya, Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah berbeda-beda tetap satu. Nah, semboyan dari bangsa Indonesia ini bisa kita temukan pada lambang negara Indonesia, yaitu apa lambang negara kita? Garuda Pancasila. Nah, ini adalah contoh dari burung Garuda. Di mana letak semboyan kita? Letak semboyan kita bisa temui pada cengkraman pita kaki burung Garuda. Nah, Indonesia ini memiliki banyak sekali dan macam sekali budaya. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati, memahami untuk menghindari pertengkaran. Dengan begitu, kita sudah bisa mengamalkan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya untuk pekerjaan di rumah, ibu tugaskan anak-anak ibu untuk melakukan wawancara dengan temannya mengenai ataupun mencari informasi tentang suku bangsa dari teman-temannya. Kemudian, setelah mendapatkan informasi tentang suku bangsa dari teman-temannya, anak-anak ibu silahkan buat tabel seperti ini. Nah, di sini ada nama, di sini ada suku bangsa, di sini ada suku bangsa khas daerahnya. Nah, di sini ibu contohkan nama Rani nih. Rani, suku bangsanya adalah Jawa. Kemudian, suku budaya khas daerahnya apa? Ada kesenian wayang kulit. Nah, kalian bisa lanjutkan sampai dengan 5 saja. Kira-kira nama teman kalian siapa? Misalnya Siti, suku bangsanya Minangkabau. Kira-kira suku khas daerahnya apa ya? Nah, kalian tuliskan pada tabel yang ibu tugaskan. Nah, itulah tugas untuk hari ini. Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama tadi kita telah mempelajari tentang manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi. Apa tadi? Ya, kita bisa berkomunikasi jarak jauh, kemudian tanpa waktu yang lama untuk berkomunikasi, dan kita bisa berkomunikasi walau tanpa berjumpa langsung. Kemudian, di mana tadi kita cara menghitung keliling? Ya, menghitung keliling bangun datar, kita bisa menjumlahkan garis-garis tepi yang melalui bangun tersebut. Dan kita juga bisa sudah tahu apa itu makna dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap satu. Nah, itulah kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang masih belum dipahami atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Ayo angkat tangannya. Tidak ada? Oke, berarti sudah paham semua. Ibu anggap sudah paham semua. Berikan A+ untuk pembelajaran kita hari ini. Luar biasa. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Ketua kelas silahkan disiapkan. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, semoga apa yang kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini bisa berguna dan bermanfaat untuk masa depan kita. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok lagi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan.